Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh solehah? Semoga anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi kita belajar tematik tema 8, yaitu tentang belajar menggambar bentuk 3 dimensi. So, stay tune. Menggambar berarti membuat sebuah gambar atau lukisan. Menggambar adalah suatu proses pengungkapan gagasan seseorang melalui bahasa gambar. Untuk membuat sebuah gambar yang baik, seseorang harus menguasai kemampuan menggambar yang baik, terutama menggambar bentuk. Gambar merupakan salah satu karya seni 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi adalah karya seni rupa yang berwujud 2 dimensi yang dalam penciptaannya mengolah unsur titik, garis, bidang, tekstur, warna, dan gelap terang melalui pertimbangan estetik. Dalam menggambar bentuk tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Menggambar bentuk merupakan kegiatan menggambar dengan cara menangkap atau memindahkan bentuk fisik objek atau benda yang digambar dari bentuk 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Kegiatan menggambar bentuk harus menekankan pada ketepatan bentuk objek yang digambar, baik itu berkaitan dengan proporsi, perspektif, komposisi, gelap terang maupun bayang-bayang gambar. Contoh pada gambar ini adalah bentuk gambar 3 dimensi. Menurut sumber, bentuknya objek gambar dibedakan menjadi 2, yaitu benda geometris dan benda non-geometris. Benda geometris adalah benda-benda yang sifat bentuknya teratur. Contohnya benda-benda yang bersifat kubistis dan silindris. Benda-benda yang bersifat kubistis seperti lemari, kursi, dan meja. Sedangkan benda-benda yang bersifat silindris seperti botol minuman, kaleng, ember, piring, gelas, dan lain sebagainya. Yang kedua, benda non-geometris adalah benda-benda yang sifat bentuknya tidak teratur. Contohnya bentuk binatang, tumbuhan, manusia, gunung, dan berbagai benda alam lainnya yang sifat bentuknya tidak teratur. Anak soleh-solehah, jadi menggambar bentuk itu diperlukan teknik yang tepat. Adapun beberapa teknik yang dapat digunakan dalam menggambar bentuk atau melukis benda sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknik pointillis, yaitu teknik dengan cara menggunakan titik-titik hingga membentuk objek. Yang kedua, teknik akuarel, yaitu teknik melukis dengan menggunakan bahan cat air dengan sapuan tipis sehingga hasilnya tembus pandang atau transparan. Pada teknik akuarel, bahan yang digunakan untuk melukis berupa campuran air di atas kertas, kain, atau bidang lain. Yang ketiga yaitu teknik siluet atau block, yaitu teknik bentuk objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau block. Dan yang keempat yaitu teknik arsir, yaitu teknik menggoreskan pensil, tinta spidol atau lain berupa garis-garis berulang yang dapat menimbulkan kesan gelap terang, gradasi, atau kesan dimensi. Arsiran yang digunakan dapat berupa arsir garis miring, mendatar, silang, atau acak. Biasanya para pemula itu kebanyakan menggunakan teknik arsir. Dan yang terakhir yaitu teknik gosok atau dazzle, yaitu teknik gambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Alat yang digunakan berupa pensil, krayon, dan konten.
Setelah memahami bentuk dan teknik yang digunakan dalam menggambar, sekarang anak-anakku dapat belajar cara membuat gambar 3 dimensi berupa kendi. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan peralatan gambar, yaitu seperti kertas gambar atau bisa menggunakan buku gambar, pensil, dan penghapus pensil ya. Selanjutnya, setelah menyiapkan peralatan sudah lengkap, yaitu membuat sketsa gambar di buku gambarnya ya, di buku gambar atau di kertas gambar. Silakan membuat sketsa gambar seperti gambar A. Itu yang dimaksud membuat sketsa. Nah, selanjutnya setelah membuat sketsa gambar, selanjutnya memperjelas sketsa gambar seperti gambar B. Itu memperjelas sketsa gambar. Dan yang terakhir, menyelesaikan gambar. Setelah dibuat sketsanya dan diperjelas dan diselesaikan seperti yang terlihat pada gambar C. Jadi itulah cara-cara atau langkah-langkah membuat gambar 3 dimensi. Selanjutnya tugasnya adalah silakan Ananda membuat gambar bentuk 3 dimensi lainnya seperti vas, guci, patung, atau kaligrafi Asmaul Husna atau huruf, terserah Ananda. Yang jelasnya gambar yang dibuat adalah gambar bentuk 3 dimensi. Nah, agar memudahkan Ananda dalam menggambar 3 dimensi tersebut, buatlah sketsanya terlebih dahulu dan silakan kerjakan di buku gambar.
bisa dipahami dengan baik ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.